Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozan Fikri Manafiki di sini akan mewakili kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Nuzul dan Akbari, Lutfi Abdul Malik, dan Christine Valentina Simantar akan menjelaskan contoh soal dalam buku Transport Process and Unit Operation karya Christine J. Giancopis. Soal yang akan saya bahas kali ini adalah nomor 3.4-1 mengenai power for liquid agitation atau daya yang dibutuhkan untuk mengadukan liquid. Soalnya ini berikut. It is desired to agitate a liquid having a viscosity of 1,5 kali 10 pangkat 3 PAS and a density of 969 kg per meter kubik in a tank having a diameter of 0,91 meter. The agitator will be a 6-blade open turbine having a diameter of 0,305 meter operating at 180 rpm. The tank has 4 vertical baffles, each with a width J of 0,076 meter, also W sama dengan 0,0381 meter. Calculates the required kW, maksudnya calculates power dalam satuan kilowatt. Gunakan kurva 2 dalam figur 3.4/4. Nah, langkah pertama jika ada soal perhitungan seperti ini itu dituliskan dulu variabelnya yang diketahui apa saja. Sini sudah saya tuliskan. Pertama diketahui adalah mu. Mu di sini adalah viskositasnya sebesar 1,5 kali 10 pangkat 3 PAS. Kemudian rho di sini adalah density, besarnya 969 kg per meter kubik. Selanjutnya ada dt. dt ini diameter turbinnya, diameter tanknya itu di sini 0,91 meter. Selanjutnya ada da, adalah diameter agitatornya sebesar 0,305 meter. Selanjutnya ada kecepatan rotasinya, simbolnya n. Di sini di soal dibilangnya 180 rpm, tapi saat dimasukkan ke rumus satuannya itu harus dalam revolusi per second atau rps. Jadi tinggal rpm dibagi 60 karena 1 menit itu ada 60 second, jadi 180 rpm itu sama aja kayak 3 revolution per second. Selanjutnya ada J, besarnya sekian, ini 0,076 meter, dan W 0,0381 meter. Kemudian tipe tanknya itu memiliki 4 vertical baffles, dan tipe agitatornya adalah 6-blade open turbine. Nah, ini adalah info variabel yang diketahui berdasarkan soal. Selanjutnya yang ditanya adalah power dalam satuan kilowatt. Nah, lalu langkah apa saja yang akan digunakan untuk pengerjaannya? Nah, untuk pengerjaan saya sudah melakukan di Excel nih. Pertama saya sudah menuliskan variabel yang diketahuinya di sini semuanya seperti yang di PDF tadi. Nah, langkah yang pertama itu dicari dulu bilangan Reynolds-nya. Nah, rumusnya ini NRE sama dengan dA kuadrat dikali N dikali rho per mu. Nah, ini variabel yang ada di rumus NRE ini sudah diketahui semua, jadi tinggal dimasukkan. Nah, ini saya sudah menuliskan rumusnya. Pertama dA ada di D14. Sini D14 kuadrat itu dA kuadrat. Habis itu dikali N ada di ini. Sudah saya masukkan rumusnya ini. Nah, hasilnya itu sekian, 180.282 atau dalam scientific ininya 1,8 kali 10 pangkat 5. Nah, ini bilang Reynolds-nya sekian, 1,8 kali 10 pangkat 5. Nah, karena lebih dari 10 pangkat 4, lebih dari 10.000, maka tipe airannya adalah turbulen. Selanjutnya setelah diketahui bilangan Reynolds, apalagi? Nah, ini langkah kedua adalah dicari nilai NP-nya berdasarkan grafik. Nah, ini fungsi kurva 2 dalam figur yang tadi itu untuk menentukan nilai NP-nya, karena NRE dan NP itu memiliki hubungan yang digambarkan di grafiknya. Nah, grafiknya itu, ini sebenarnya grafiknya itu punya banyak kurva. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5,
tapi soalnya bilang harus menggunakan yang kedua. Kenapa? Karena di sini dijelaskan kurva 2 itu untuk tipe agitator yang flat 6 bed open turbine. Nah, terus tangkinya punya 4 bevel sesuai sama tipe yang dijelaskan di soal. Nah, punya tangkinya punya 4 vertikal dan tipenya itu 6 blade open turbine. Jadi yang dipakai adalah yang ke kurva 2. Gimana caranya? Nah, di grafik ini ada dua sumbu. Yang sumbu X itu merupakan plot bilangan Reynolds-nya. Nah, sumbu yang Y yang tegak merupakan plot nilai NP-nya. Jadi pertama kita lihat dulu nilai NRE-nya berapa, bilangan Reynolds-nya berapa. Tadi kan udah dihitung, udah diketahui nilainya 1,8 kali 10⁻⁵. Nah, sekitar di sini dah lebih dari agak ke kanan dikit dari batas grafiknya. Sebenarnya grafiknya ini tuh bisa memanjang terus, tapi di bukunya cuma sampai 10⁻⁵ aja, karena lebih dari 10⁻⁵ itu kurva 1 2 3 4 5 nya ini tuh datar konstan. Jadi lebih dari 10⁻⁵ itu sama aja kayak 10⁻⁵ itu sendiri. Jadi 1,8 10⁻⁵ sama aja nilainya kayak 10⁻⁵ itu sendiri. Nah, jadi pertama dari bawah ditarik ke atas sampai mentok ke kurva 2, karena yang digunakan adalah kurva 2. Habis itu ditarik ke kiri sampai mentok nih ketemu sumbu Y nya si NP nya. Nah, berdasarkan garis yang merah ini nilai NP nya itu antara 2 sama 4 tapi nggak nyampe 3, jadi kira-kira 2,5 saya ambil. Nah, terus setelah dapat NP ini buat apa? Nah, ini bisa dilihat di rumus NP itu ada P, ada variabel P. Nah, P nya ini tuh powernya itu yang lagi ditanya sama soalnya. Jadi nanti tinggal diputar rumusnya, kita buat P sama dengan buat nyari rumusnya, buat nyari nilai P nya, perhitungannya. Jadi bisa. Nah, ini. Nah, kalau rumusnya kan tadi ini. Nah, kalau dibuat P sama dengan tuh jadi sini yang ada di bawah, jadi pindah ke kuasa kiri, jadi dikali semua. Jadi rumus P buat nyari power itu NP dikali rho dikali N pangkat 3 dikali DA pangkat 5. Nah, rumusnya ini. Nah, ini udah saya rumusnya di Excel yang udah ditulisin sama NP nya tadi nih 2,5, udah NP dikali rho nya tadi ini, rho ini terus dikali N pangkat 3, N nya dipangkatin 3, habis itu DA nya ini dipangkatin 5. Nah, dipangkatin 5. Nah, sebenarnya satuannya ini udah nggak perlu diubah lagi, karena satuan yang diketahui itu semuanya udah satuan internasional. Satuan viskositasnya udah PAS, udah satuan internasional. Satuan densitasnya udah kilogram per meter persegi, satuan yang dimensinya dalam meter semua. Jadi satuan powernya udah pasti dalam satuan internasional juga, yaitu watt. Nah, ini tuh dalam watt, tapi soalnya mintanya itu dalam kilowatt, jadi watt ke kilowatt tinggal dibagi 1000. Jadi ini yang P yang kilowattnya tinggal yang sel yang di atasnya saya bagi 1000. Nah, jadi ini jawabannya, power yang dibutuhkannya itu sebesar 0,17263 kilowatt. Ya, ini enggak sampai panjang komanya. Ya, intinya sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.